Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Abdul Latif di pelajaran Pendidikan Agama Islam semester genap. Insya Allah pada video kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti berikut. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zolim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah. Jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. 1. Penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, milik sendiri. 3. Ijab qabul. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. 2. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. 3. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam penukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat sebagai berikut. A. Sama timbangan ukurannya, atau B. Dilakukan serah terima saat itu juga. C. Secara tunai. Macam-macam riba. A. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. B. Riba qardi
adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikan. C. Ribayani adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. D. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3, yaitu 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, bulanan, mingguan ataukah borongan. 4. Tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu seperti berikut. 1. Dua belah pihak yang berakad atau aqidan. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan aliyah, melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaih mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sighah. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Yang kedua, syirkah abdan.
Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran atau seperti menulis naskah ataupun kerja fisik atau seperti timbang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Yang ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian atau wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Yang keempat, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Mudorobah. Mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sohibul mal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha atau mudarrib. Mudorobah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutlaqah dan mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudorobah muqayyadah adalah kebalikan dari mudorobah mutlaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Musaqah, muzara'ah, mukhabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara mukhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. 1. Mudorobah. 2. Musyarakah. 3. Wadi'ah. 4. Qardul Hasan. Dan yang kelima, murabahah. Asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda assurantie, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan,
perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung atau asurader disebut mu'ammin, dan tertanggung gesrurerde disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukum. Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan masalah kelompok, walaupun musibah ini hanya menimpa individu tertentu. Apalagi jika musibah itu mengenai masyarakat luas, seperti gempa bumi atau banjir. Berdasarkan ajaran inilah, tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat ajaran tersebut. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan umat Islam untuk saling melindungi saudaranya dalam menghadapi kesusahan. Berdasarkan ayat Al-Quran dan riwayat hadis, dapat dipahami bahwa musibah ataupun risiko kerugian akibat musibah wajib ditanggung bersama. Bukan setiap individu menanggungnya sendiri-sendiri dan tidak pula dialihkan ke pihak lain. Prinsip menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya esensi dari asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah menggunakan prinsip menanggung musibah secara bersama-sama, sedangkan asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer resiko. Seorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan resiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas resiko kerugian yang belum pasti terjadi. Disinilah cacat perjanjian asuransi konvensional, sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun lantas karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarruk atau sumbangan yang tidak dapat diambil. Itu dia tadi pelajaran tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.